Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Keduanya melahirkan seorang anak laki-laki. Sarah melahirkan Ishak dan Hajar melahirkan Ismail. Sarah merasa cemburu kepada Hajar, sehingga pada akhirnya Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah sesuai dengan perintah Allah. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Wahai Nabi Ibrahim, anak dan istrimu dalam keadaan yang baik-baik saja. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan penguasa di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah untuk bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang mengembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah mengembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah. Karena kelelahan, akhirnya Nabi Ibrahim tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, anak kesayangannya itu. Harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim kepada Tuhannya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga akhirnya memberitahu kepada Ismail, "Wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" "Wahai ayahku, perintah Allah karena Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. It means, and when he reached with him the age of exhaustion, he said, "Oh my son, indeed I have seen in a dream that I must sacrifice you. So see what you think." He said, "Oh my father, do as you commanded. You will find me, if Allah wills, of the steadfast." Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kau tega menyembelih anakmu sendiri? Diam kau iblis. Jika ini perintah Allah, maka aku akan melaksanakannya. Nabi Ibrahim membawa Ismail. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Namun, Ismail diganti dengan seekor kambing oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina dan sampai sekarang dirayakan umat muslim sebagai hari raya Idul Adha.
Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan kambing ataupun sapi yang menjadi esensi dari hari raya kurban, tetapi kerendahan hati dan keikhlasan. Itulah makna kurban yang sesungguhnya. Keikhlasan Nabi Ibrahim diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak berkah. Semoga Nabi Ibrahim bisa menjadi inspirasi kita untuk selalu ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.